Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini mungkin sedikit cara untuk membuka atau mengeksplor raport pendidikan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik Bapak dan Ibu, pertama kita buka di Google Chrome Bapak dan Ibu, yaitu kita klik raport pendidikan kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu buka klik raport pendidikan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan terlihat gambar seperti ini. Selanjutnya kita klik warna biru di sini. Nah, Bapak dan Ibu akan masuk dengan akun belajar ID-nya masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan akun belajar Kepala SMP 1 Kopang Bapak dan Ibu Pak Mujib. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu langsung terlihat di sini SMP Negeri 1 Kopang, kemudian ini akreditasinya A. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita bisa melihat ringkasan kondisi satuan pendidikan kita pada tahun 2023 di SMP 1 Kopang. Nah, ini di sini dinyatakan literasinya mengalami peningkatan paling tinggi, kemudian kemampuan literasi dengan pencapaian terbaik dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ini adalah kesimpulan atau ringkasan situasi di SMP Negeri 1 Kopang. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini? Maka di sini ada 6 indikator. Yang pertama kemampuan literasi, kemudian yang kedua numerasi, ketiga karakter, 4 iklim keamanan sekolah, yang kelima iklim kebinekaan, dan yang terakhir kualitas pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan membuka semua indikator ini, 6-6-nya Bapak dan Ibu. Kita akan mulai dari kemampuan literasi. Nah, di sini bisa Bapak dan Ibu lihat tanda panahnya ini ke atas, jadi capaiannya naik 51,98%. Kemudian dibandingkan dengan satuan pendidikan lain di kota, Bapak dan Ibu termasuk peringkat atas. Kemudian secara nasional juga termasuk ke dalam peringkat atas untuk kemampuan literasi. Nah, apa arti capaiannya ini Bapak Ibu bisa buka di sini. Arti capaiannya bisa dibaca Bapak dan Ibu. Setelah itu kalau sudah silahkan ditutup saja. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke pelajari akar masalahnya. Nah, di sini akar masalahnya bisa terlihat di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Nah, di sini beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Di sini ada kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, dan di sini ada kita klik lihat 3 indikator lain Bapak dan Ibu. Jadi kita buka detailnya, maksudnya seperti apa, kita tutup. Kemudian buka detailnya, tutup lagi Bapak dan Ibu, dan seterusnya, okay? Sampai semuanya habis Bapak dan Ibu. Udah, setelah itu keluar. Nah, selanjutnya apa saja faktor yang mempengaruhi pendidikan, satuan pendidikan saya. Nah, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu. Yang pertama, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian kualitas pembelajarannya, kepemimpinan instruksionalnya. Nah, ini yang akan kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita akan akar masalahnya sini ya, sudah ada di sini apa arti pencapaiannya, sudah Bapak Ibu bisa klik di sini, okay? Arti capaiannya kita tutup, kemudian setelah itu kita ini juga apa arti capaiannya sudah kita buka, ini kita tutup, seterusnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu masuk ke inspirasi benahi ya, inspirasi benahi. Nah, di sini kemampuan literasinya yang pertama adalah kompetensi membaca teks informasi ya. Membaca teks informasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada inspirasi 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu tidak usah dibuka Bapak, langsung masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah,
Di sini ada 3 inspirasi, yaitu inspirasi 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan buka masing-masing inspirasi 1. Nah, kita ambil untuk modul penguatan literasi SMP dan SMA, Bapak dan Ibu. Kita buka. Nah, di sini ada 3 video. Kan ini sudah saya buka, jadi langsung tercentang hijau. Misalnya begini, Bapak, kita buka videonya 1. Kita buka, kemudian kita tonton sampai, kalau memang untuk Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. cukup Selamat datang kembali di modul penguatan kemudian literasi. langsung ditutup. Nah, segera akan tercentang hijau Bapak dan Ibu. Sama dengan video berikutnya, kita buka, tonton sebentar, kita tutup. Sampai pada latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman ini bisa Ibu bisa Bapak Ibu dilihat sendiri. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu masuk ke ini, mengembangkan kecakapan berpikir. Ini ada 1 video, kemudian latihan pemahaman. Nah, Bapak dan Ibu ketika mengklik latihan pemahaman, ini kembali ke daftar topik. Sebentar. Nah, sudah. Setelah itu latihan pemahamannya diisi, kemudian di sini juga dituliskan cerita reflektifnya. Ini sudah diselesaikan terlebih dahulu, jadi tidak bisa dibuka lagi. Tuliskan refleksinya sesuai dengan video yang Bapak Ibu tonton. Kemudian setelah semua selesai diisi tulis refleksinya, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mengerjakan post-test. Setelah selesai, Bapak Ibu akan kerjakan post-testnya. Setelah post-testnya selesai, nanti Bapak dan Ibu kembali lagi ke sini. Pelatihan, tadi kan SMP ini Bapak dan Ibu. Nah, pelatihan mandirinya ada asesmen ini untuk, tidak usah ini Bapak dan Ibu, karena ini untuk SD. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kembali ke inspirasi 2. Inspirasi 2. Nah, ini cerita baik Bapak dan Ibu bisa, ini SMP. Untuk SMP bisa dibuka di sini. SMP. Nah, ini cerita praktik Bapak dan Ibu, praktik baik. Cukup dibuka, kembali tutup. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, nah ini video inspirasi. Nah, ini bisa dibuka saja Bapak dan Ibu, bisa ditonton untuk ini contoh praktik baik. Nah, selanjutnya untuk inspirasi 3 itu referensi kebijakan terkait literasi. Ini juga cerita praktik penguatan literasi. Bapak dan Ibu bisa buka, kemudian tutup lagi, buka tutup lagi, udah selesai. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk ragam 1, ragam 2, inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3 sudah selesai. Kita kembali ke berikutnya, ke akar masalah, Nah, selanjutnya kompetensi membaca teks sastra. Ini juga ada platform Merdeka Mengajar, masuk ke situ, ada inspirasi 1 sama, untuk SMP sama, tonton videonya dan seterusnya sama, sampai pada Bapak Ibu mengerjakan post-test. Nah, selanjutnya kembali lagi ke akar masalah, kembali lagi ke sini Bapak dan Ibu. Sekarang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, ini kita buka detailnya Bapak dan Ibu. Lihat PMM-nya sama dengan yang tadi. Nah, ini ada 2 PMM yang harus kita buka 2 kali. Kemudian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, kita buka lagi detailnya. Di sini ada metode pembelajaran dan manajemen kelas. Ini ada 2 kali buka PMM. Kemudian yang keempat, kepemimpinan instruksional. Nah, di sini juga bisa kita lihat visi misi sekolah, langsung masuk PMM. Kemudian pengelolaan kurikulum sekolah, ini masuk PMM. Nah, sesuai dengan materinya masing-masing, di sana juga akan ada inspirasi 1, 2, dan 3. Sama Bapak dan Ibu buka. Kemudian kita lihat perencanaan untuk supervisi akademik seperti apa.
kemudian kurikulum operasional satuan pendidikannya seperti apa, dan seterusnya semua dibuka sesuai dengan video. Jadi dibuka videonya masing-masing Bapak dan Ibu, tahap pendampingan melalui supervisi akademik modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, 5. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, setelah itu semua selesai, berarti sudah selesai literasinya. Lalu kembali lagi ke sini, ke akar masalah. Ini sudah selesai Bapak dan Ibu untuk literasinya. Jadi semua sudah kita buka PMM-nya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, yang kedua adalah numerasi. Numerasi kalau di SMP 1 Kopang ini sedang, ya. Jadi artinya apa? Bisa Bapak Ibu buka di sini. Kemudian kalau sudah dibuka, dibaca, ditutup. Kemudian pelajari akar masalah, sama. Pelajari akar masalahnya. Kemudian di sini ada akar masalahnya adalah kompetensi pada domain bilangan, kemudian pada domain aljabar, geometri, kemudian domain data dan ketidakpastian dan seterusnya. Nah, ini semua dibuka saja, detail-detail tutup, detail tutup dan seterusnya. Nah, baru ke inspirasi benahi Bapak dan Ibu. Nah, inspirasi benahi kemampuan numerasinya 1, itu kompetensi pada domain bilangan. Ini ada inspirasi 1, 2, dan 3 langsung masuk ke PMM. Langsung masuk ke sini. Sama. Kemudian yang kedua kompetensi pada domain aljabar. Masuk lagi ke PMM. Oke. Yang kedua, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini juga ada beberapa. Yang pertama belajar tentang pembelajaran, masuk PMM. Yang kedua penerapan praktek inovatif. Inovatif ini juga akan masuk langsung ke PMM. Nah, lalu yang ketiga adalah kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajarannya, metode pembelajarannya ini dimasuk ke PMM juga, kemudian manajemen kelasnya masuk ke PMM. Dan yang keempat yaitu instruksionalnya sama dengan literasi tadi Bapak dan Ibu, visi misi sekolah, kemudian pengelolaan kurikulum sekolah masuk ke PMM dan seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ini membuka tadi numerasi. Selanjutnya nanti dibuka lagi untuk karakternya. Karakternya sama caranya, yaitu lihat apa arti capaiannya, kemudian pelajari akar masalahnya, lihat detail permasalahannya, kemudian masing-masing akan di situ. Kalau misalnya karakter, Bapak Ibu, kita bisa lihat karakter misalnya, Nah, ini yang perlu ditingkatkan itu nalar kritis dan kebinekaan global. 4 indikator lainnya bisa dilihat, diklik di sini. Kemudian klik tutup, dan seterusnya. Nah, untuk karakter inspirasi benahinya bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama adalah nalar kritis. Nah, nalar kritis itu seperti apa? Buka PMM, Nah, di situ ada 3 inspirasi juga, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Dan begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Sampai nanti Bapak dan Ibu sampai pada mengerjakan post-test, mengerjakan post-test. Semuanya Bapak dan Ibu, dari menonton video, kemudian latihan pemahaman, dan juga mengerjakan post-test. Dan jangan lupa menuliskan refleksinya. Nah, kalau belum menuliskan refleksi tidak bisa ke post-test. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, keuntungan Bapak dan Ibu membuka ini dengan menggunakan akun belajarnya masing-masing, maka Bapak dan Ibu nanti akan langsung terdeteksi di situ bahwa Bapak dan Ibu sudah membuka PMM dan juga sudah menonton video sampai Bapak Ibu sudah mengerjakan post-test. Jadi langsung terbaca di kementerian Bapak dan Ibu. Lalu keuntungan yang kedua adalah untuk sekolah Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah
buka semuanya tuntas 6 indikator itu, maka Bapak dan Ibu secara otomatis sudah membantu sekolah untuk melakukan eksplorasi. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk untuk mengeksplor ya, masing-masing mengeksplor raport pendidikan Bapak Ibu di sekolah. Karena apa? Karena semua guru, semua tenaga kependidikan itu membuka ya, punya akses untuk membuka raport pendidikan ini dengan menggunakan akun belajar masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.